Batam TV, inspirasi Kepri. Selama digunakan dengan bijak, teknologi dapat memberikan manfaat besar. Namun, pemakaian teknologi yang keliru bisa menimbulkan kerugian. Karenanya, menyediakan teknologi bagi anak berarti kita harus siap memantau berapa banyak waktu yang dihabiskan anak berselancar di internet agar kesehatan mental mereka terjaga. WHO telah menetapkan kecanduan game online atau game disorder ke dalam klasifikasi penyakit ICD-11 sebagai disorder due to addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Penyakit ini bisa dialami oleh remaja atau anak sekolah. Apa akibatnya? Penyakit ini bisa dampaknya adalah kurangnya daya serap pelajaran serta munculnya perilaku anarkis dan apatis. Sedangkan pada orang dewasa, game online termasuk judi online berdampak pada menurunnya kinerja. Bahkan sudah mulai menunjukkan pengaruh pada kekerasan rumah tangga hingga pemberhentian di tempat kerja. Sebagian masyarakat belum menyadari gejala Internet Game Disorder atau IGD hingga kemudian mendapatkan efek dan dampak negatifnya. Bagaimana cara mengantisipasi Internet Game Disorder serta gambaran masalahnya saat ini akan kita diskusikan lebih dalam pada dialog khusus kali ini, tema mengupas fenomena Internet Game Disorder. Baik pemirsa Batam TV, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang akan memberikan informasi terkait Internet Game Disorder dan juga bagaimana kondisi terkini gitu ya. Dan yang pertama ada Bapak Abdul Rauf Rohim selaku Subkoordinator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza. Selamat siang Pak Rauf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini udah menjelang-jelang akhir Ramadan, kita semakin menggesa. Mudah-mudahan tahun ini maksimal untuk persiapan tahun depan lagi. Amin. Insya Allah. Oke, selain ada Pak Rauf juga ada Pak Yohan S. Nugraha selaku Ketua Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia atau Prahipti Kota Tanjung Pinang. Selamat siang Pak Yohan. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun cuaca juga luar biasa nih. Luar biasa ya cuaca hari ini sangat cerah. Iya. Tentu ini kan adalah jam-jam rawan lah ya ibaratnya untuk kita yang menjalankan puasa. Semoga bapak-bapak di sini masih semangat gitu ya untuk memberikan informasi kepada pemirsa Batam TV. Oke, mungkin saya langsung saja ke Pak Rauf. Pak Rauf, sebelum memulai terkait diskusi kita kali ini, saya ingin bertanya kepada Bapak masing-masing, melihat gitu ya, yang terlihat oleh Bapak berdua ini, bagaimana masyarakat dalam mengakses internet gaming, ataupun mungkin orang-orang terdekat kita yang sudah terlihat kayaknya ini kecanduan game deh kayaknya gitu. Mungkin dari Pak Rauf dulu, bagaimana melihat? Baik, game internet atau game online baru tahun 2018 kemarin dimasukkan seperti tadi disebutkan dalam ICD 11 sebagai dia bukan mental disorder, tapi bukan gangguan mental, tapi masih dianggap sebagai perilaku menyimpang atau behavior disorder. Nah, dari 2018 itu kemudian begitu sebuah fenomena ditetapkan sebagai sebuah penyakit, dalam hal ini dicatat oleh WHO dalam internasional kodifikasinya, classification disease-nya, maka tentu peranata-peranata untuk pengobatannya, terapinya dan lain sebagainya itu sementara saat ini sedang disusun. Ya kan, bagaimana gejalanya, untuk mengukur, melihat gejalanya seperti apa sementara disusun, kemudian terapinya, pengobatannya seperti apa sementara disusun. Nah,
Memang baru sih, termasuk memang sebenarnya boomingnya online ini kan baru-baru terakhir ini kan. Cuman memang informasi terakhir itu hampir setengah masyarakat Indonesia itu memang pada main game online. Kalau kita buka saja kita punya sebenarnya semua kan, termasuk saya. Ada juga beberapa permainan yang saya maini. Mungkin bisa kita sebut kali ya, macam Mobile Legends, macam PUBG main juga. Nah kemudian kalau kita ke kedai-kedai kopi dan tempat-tempat lain kan, kayaknya game online sekarang sudah ada di setiap orang kayaknya sih, Pak. Nah yang seperti apa yang kita anggap sebagai masalah adalah ketika sudah mulai ada dampak-dampak yang tidak normal gitu kan terhadap game online ini. Saya kira gitu mungkin kondisi sekarang. Sudah terlihat dari kacamata Bapak sendiri. Dari Pak Yohan sendiri bagaimana melihat? Kalau saya menilai begini, Mbak Putri. Internet ini kan satu hal yang tidak bisa kita elakkan. Sudah menjadi satu kesatuan dalam hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sudah menjadi bagian dari kehidupan itu. Cuman ada hal-hal yang memang harus kita khawatirkan ketika di kondisi sekarang ini banyak hal yang habis sia-sia, mungkin waktu, mungkin pikiran, mungkin istirahatnya, mungkin kesehatannya hanya untuk kesenangan yang sifatnya sesaat. Sehingga timbullah tadi adanya kecanduan game tadi. Tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin akan ada klasifikasi baru, misalnya kecanduan belanja online, mungkin juga, bisa juga ya? Iya bisa, kan tidak harus game, Tidak harus game, mungkin kecanduan media sosial online, dan ini yang harus kita khawatirkan. Jadi yang nampak, yang saat ini nyata hadir dalam kehidupan masyarakat kita dan yang mengkhawatirkan dalam tanda kutip baru di game ini nih, karena tidak menutup kemungkinan yang lain itu turunannya juga cukup mengkhawatirkan juga, begitu Mbak Putri. Oke. Game online budaya permainan baru nih Pak, bahkan sudah ada menjadi cabang olahraga, e-sport bisa dibilang gitu kan Pak. Bagaimana permainan ini dapat menjadi masalah kesehatan mungkin dari Pak Rauf? Ya, ketika masih bisa dikontrol, ada waktu-waktu tertentu, kemudian masih bisa berhenti, kemudian tidak ada apa istilahnya gejala-gejala impulsif terhadap game itu masih wajar-wajar saja. Makanya sekali lagi memang yang paling penting untuk cara mengukurnya adalah bagaimana si pemain game ini itu masih bisa meluangkan waktunya untuk aktivitas yang lain. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat si gamers ini sudah pagi siang sore malam kerjanya cuma di situ, malah ada yang sampai nggak tidur kan, banyak kita lihat seperti itu. Nah ini yang kemungkinan besar kita bisa kategorikan sebagai internet game disorder itu tadi. Oke, Pak, mungkin tadi kita sudah menjelaskan terkait internet game disorder. Apa sih sebenarnya internet game disorder ini? Mungkin bisa dijelasin dulu Pak Iwan. Iya, simple kan, internet game disorder. Berarti ada hubungan antara game internet itu tadi atau game online dengan disorder tadi. Bisa kecanduan, bisa kelainan, bisa kebiasaan. Dan inilah yang mengkhawatirkan. Artinya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rauf tentang e-sport tadi. Saya menganalogikakan, kalau kita boleh bermetahistoria sedikit, sama dengan bela diri, atlet jalanan dengan atlet gelanggang yang memang sebenarnya. Kalau memang atlet jalanan itu ya semua orang bisa berantem, semua orang bisa kelahi. Tapi seperti apa proses dia mengolah tubuhnya dalam fight itu tadi, dalam perkelahian? Berbeda dong dengan atlet yang memang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk maju dalam gelanggang tertentu. Nah ini juga sama dengan kondisi game kita saat ini. Oke, di satu sisi e-sport memang didukung, bahkan event-event besar skala nasional dan internasional juga diselenggarakan. Tapi kan proses mereka untuk menjadi atlet e-sport dengan kaum yang dalam tanda kutip diduga mengalami IGD tadi atau internet game disorder tadi, proses mereka menghadapi dunia game ini tentu berbeda. Di satu sisi mungkin di kedai kopi sampai lupa waktu, lupa istirahat dan lain-lain. Mungkin di satu sisi ada coaching tekniknya, ada tim pelatihnya di waktu-waktu tertentu dengan teknik-teknik tertentu, dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, perbedaan ini memang tipis tapi cukup mengkhawatirkan karena tidak semua orang yang bermain game itu tujuannya untuk menjadi atlet e-sport.
Dan tentunya tidak semua atlet e-sport itu di luar permainan atau pertandingan e-sportnya dia bermain game online. Nah ini harus kita pisahkan kacamata itu gitu. Tentu bagaimana ketika orang gitu ya kan dia bermain game ketika dia kadang tidak sadar bahwa dia ini ternyata sudah kecanduan. Bagaimana orang itu bisa sadar bahwa dia ternyata udah kecanduan nih, Pak? Kira-kira. Oh, indikatornya sederhana. Indikatornya nih kita ambil dari skala mana? Skala remaja misalnya. Skala remaja. Kalau skala remaja, indikator kecanduannya mungkin sudah dipanggil berkali-kali oleh orang tuanya. Budi, itu matanya masih. Panggilan kelima bro, iya ma. Ini juga sudah gejala awal karena fokusnya yang begitu tinggi sehingga dia melupakan waktu, melupakan. Jadi dalam istilah dunia hipnosis ada namanya framing atau sudut pandang ya. Jadi ketika kita sudah terframe dalam suatu keadaan, ini kita mengenyampingkan keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Nah ini cukup mengkhawatirkan, harus kita bahaya. Ini yang di tingkat remaja. Kalau mungkin di tingkat dewasa sampai mengabaikan kesehatan, lupa makan, lupa istirahat. Yang harusnya pulang kerja itu tujuannya mungkin family time, bermain sama istri, anak, dan keluarga, atau mencukupkan waktu untuk istirahat. Tapi justru waktu itu dimanfaatkan dia untuk kesenangan sesaat tadi yang menimbulkan efek yang luar biasa. Bisa efek keharmonisan keluarga, bisa efek yang lain mungkin bisa ke masalah kesehatannya. Oke, artinya perlu bantuan orang untuk bisa menyadarkan bahwa agar orang itu tidak terkena IGD nantinya. Saya rasa begini, poin-poin yang kita ucapkan tadi itu sudah disadari oleh mereka pelaku pemain game ini, pemain game online. Sudah disadari ya itu? Sudah disadari. Hanya saja mungkin informasi tentang kesadaran-kesadaran itu adalah indikator-indikator kecanduan yang belum mereka ketahui bahwa dia sadar nih kok asiknya sampai lupa waktu, asik sampai lupa makan dan istirahat, dia sadar akan hal itu, tapi dia tidak tahu bahwa indikator itu ternyata menunjukkan adanya kelainan atau gejala yang berbeda pada dirinya. Nah, mungkin tujuan dialog kita pada hari ini salah satunya untuk mengetuk pintu hati mereka, bahwasanya, halo, ada yang salah nih, ayo kita perbaiki bersama. Oke, Pak Rauf, tapi dampak yang dikhawatirkan ketika tidak ditangani dengan baik itu seperti apa kira-kira? Jadi seperti yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa yang paling mengetahui sebenarnya yang pertama bahwa dia punya gejala IGD itu adalah dia sendiri. Cuman memang antara mental disorder dengan behavior disorder tadi mungkin judgement klinis atau judgement medisnya memang yang bisa menegakkan itu adalah praktisi, apakah dia dokter jiwa atau mungkin dari praktisi psikolog gitu kan yang mengategorikan. Nah, ini yang kemudian memang orang-orang yang memiliki gejala pada saat dia mengalami gejala itu ketika dia ke psikolog atau psikiater, di situ nanti dilihat apakah dia memang sudah mengalami IGD atau bahkan lanjutan dari internet game disorder itu. Apa itu? Yang pertama tadi takutnya dia sudah mulai apatis, ya kan? Ada juga yang mulai depresi. Nah, kemudian yang paling sering terjadi di tempat saya juga sih, sudah mulai ada gangguan-gangguan indera, ada gangguan-gangguan mata karena keseringan bermain game itu apa segala macam, akhirnya berpengaruh ke matanya. Di YouTube, di internet banyak kita lihat malah tuh sudah mulai ada yang kena serangan jantung di tempat bermain game. Nah, ini tadi kadang baru itunya yang bisa ditangkap sebagai sebuah masalah kesehatan, padahal penyebab utamanya itu adalah gara-gara ada perilaku menyimpang terlalu terlalu maniak di game online mungkin seperti itu. Nah, inilah yang coba kita diskusikan. Oke, artinya memang dia sadar bahwa dia sudah kecanduan, tapi tetap orang sekitar yang harus cakap untuk bisa ikut andil agar dia tidak terjerumus lebih dalam lagi. Yang saya tangkap seperti itu, artinya memang peran orang terdekat. Jadi dia memang sadar bahwa dia kecanduan, tapi dia tidak bisa menarik diri dari situ. Apa bedanya dengan cinta sebenarnya? Saya baru mau mencontohkan itu tadi. Jadi kalau kita mencontohkan dengan analogika sederhana, para pelaku atau kecanduan game online ini sama dengan seseorang yang sedang bucin-bucinnya. Bucin-bucinnya, orang yang bucin. Dia tahu ini, dia cinta sama si A itu begitu sangat. Bahkan dia tidak punya alasan kenapa dia cinta begitu sangat.
Karena memang sejatinya cinta memang seperti itu, tidak ada alasan. Karena ketika cinta ada alasan harus kita kok kebahas cinta jadinya. Tapi contoh sederhananya begitu. Dia sadar nih, dia cinta sama si A itu begitu sangat, bahkan dia rela mengorbankan dirinya, waktunya untuk si dia. Mungkin kesibukannya dia rela sisihkan, istirahatnya dia rela sisihkan untuk memberikan perhatian kepada si dia. Nah, harusnya orang itu menyadari bahwa perhatian yang seperti itu, yang berlebih itu bukan bentuk perhatian yang kita batasi, tapi berlebihannya. Bentuk perhatian yang berlebihan itu harus dia sadari bahwa dianya harus menata diri. Itu tadi yang dibilang bucin. Ya, semua orang punya perasaan cinta, tapi tidak semua orang yang merasakan bucin yang berlebihan tadi. Kembali ke game tadi, semua orang bisa bermain game. Mungkin hampir di setiap handphone atau gawai elektronik ada game. Tapi bagaimana cara orang yang si pemilik gawai ini memperlakukan game pada gawainya? Mungkin hanya sekedar mengisi kekosongan waktu, atau mungkin hanya sekedar peneman pengantar tidur saja, atau mungkin ini dijadikan sebagai mohon maaf ladang rezeki baru nih. Mungkin dengan mendapatkan poin-poin tertentu dalam game itu yang diperjualbelikan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita ketuk pintu mereka bahwa halo, ini sudah mulai menyimpang. Jadi kita tidak menyalahkan dia bermain gamenya, tidak. Karena yang namanya produk digital, apalagi sifatnya teknologi, setiap waktu itu akan berkembang sedemikian rupa. Kita tidak menyalahkan teknologi itu, tapi yang kita sadarkan adalah perilaku menyimpang, perilaku yang berlebihan terhadap teknologi yang diciptakan itu. Oke, Pak Rauf, tentu banyak alasan-alasan dari orang-orang yang memainkan game ya. Berapa batasan hingga akhirnya dia tidak bisa dikatakan kecanduan bermain game? Itu tadi batasan. Jadi sebenarnya yang membuat kita tertarik untuk bermain game itu memang pemain game ini memang luar biasa pandai juga sebenarnya kan, ya iyalah pasti untuk bisa menarik klien kan pasti dia akan membuat sedemikian rupa. Yang pertama ada tipe permainan yang semakin lama bermain itu maka kemampuan kita semakin tinggi. Nah, ini akhirnya membuat orang-orang itu akan menghabiskan waktunya untuk semakin lama bermain. Kemudian ada juga yang semakin hebat dia, semakin naik levelnya, ya kan, semakin tinggi. Nah, ini juga ada yang menarik pada saat dia turun level, itu karena dia stres. Stres itu pada saat turun level dia mengalami punya berusaha lagi untuk menaikkan levelnya. Nah, itulah makanya di kopi biasa dia wow gitu kan. Heboh ya? Heboh. Nah, dikatakan berbahaya kalau secara medis itu sih sebenarnya balik lagi bahwa yang bisa menegakkan itu adalah di psikiater atau psikolognya. Selebihnya mungkin masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Tapi kalau sudah dianggap sebagai mental disorder, nah itu mungkin yang penanganan khusus yang baru bisa ditetapkan oleh dokter atau psikiater, psikolog bersangkutan, dan tentunya ada toolsnya Pak ya. Ada teknik-teknik alat. Kalau kita lihat ya, kalau di kacamata kita sendiri pada saat di masyarakat kita belum bisa menjudgment orang itu terkait tentang internet game disordernya. Tetapi kalau efeknya dia udah mulai ribut apa segala macam, itu kan bisa kita lihat dampak efek negatifnya terasa sama kita. Tapi kalau untuk menegakkan dia udah tergolong sebagai kasus penyakit game disorder tadi, itu harus ditegakkan oleh praktisi. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan hewan, mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Maka, harus memenuhi kriteria berikut ini. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris,
memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk titik-titik. Sedangkan obat herbal terstandar atau OHT adalah sebagian obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan menggunakan bahan baku yang telah distandarisasi. OHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut: aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah dan praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Gunakan obat herbal standar yang tertera tanda seperti ini. Manfaatkan kekayaan alam Nusantara untuk kesehatan bangsa. Mari kita kenali alat kesehatan yang harus ada di rumah. Termometer, tensimeter, timbangan, alat tes gula darah, inhaler dan nebulizer, pulse oximeter, tabung oksigen. Untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari penggunaan alat kesehatan dan PKRT, maka pastikan: pertama, memeriksa kemasan untuk memastikan tidak ada kerusakan. 2. Selalu baca informasi yang tersedia di dalam kemasan dan label. 3. Pastikan ada nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. 4. Gunakan produk sesuai petunjuk penggunaan dan perhatikan peringatannya. Kecanduan game online merupakan salah satu perhatian pemerintah yang digolongkan ke dalam strategi penanganan gangguan mental emosional. Dibutuhkan pengetahuan dan kemauan masyarakat dalam mendeteksi kecanduan tersebut untuk dapat ditangani dengan segera. Selain itu, sarana dan prasarana dan peranata terapi juga perlu dioptimalkan setiap tatanan pelayanan kesehatan. Dampak kecanduan game online selain secara fisik juga akan mengalami perubahan struktur dan fungsi otak. Oke, saya ingin ke Pak Rauf dulu, Pak. Siapa sebenarnya harus berperan dalam mencegah dan mengawasi masyarakat agar tidak terkena IGD ini? Ya, IGD dan termasuk juga setiap masalah kesehatan jiwa itu untuk pengawasan dan penanganan pertama yang sifatnya relatif murah dan tersedia di mana-mana adalah nomor satu itu keluarga. Keluarga dulu. Bagaimana keluarga ini bisa menjadi benteng atau tameng kepada anak-anak atau orang-orang di dalam keluarganya, bukan hanya sekedar IGD, termasuk dengan termasuk bucin, termasuk masalah-masalah jiwa yang lain itu sebaiknya bisa diselesaikan di tingkat keluarga. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah komunitas yang sifatnya masih komunitas umum. Jadi apakah dia organisasi-organisasi eksternal sekolah, eksternal kampus, organisasi-organisasi yang memiliki fokus tertentu, kayak komunitas tertentu gitu kan. Nah, ini tapi skopnya masih lebih umum. Nah, itu yang diharapkan juga bisa menjadi teman bercerita kepada kita semua, sehingga kita bisa sedikit mereduksi permasalahan-permasalahan yang kita alami, termasuk yang tadi untuk IGD tadi, dengan adanya komunitas-komunitas itu kan jadinya kan waktu kita terbagi untuk hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, mulai lebih mengerucut, ada komunitas-komunitas yang memang khusus untuk orang-orang yang sudah mulai ada gangguan-gangguan gitu kan, sudah mulai mengerucut. Memang komunitas ini khusus untuk penanganan jiwa, mungkin kayak Prahipti mungkin satu, kemudian ada komunitas Napsa dan komunitas yang lainnya. Di atasnya lagi baru pelayanan kesehatan, dan yang terakhir itu adalah spesialis psikiater dan spesialis psikolog jiwa. Nah, kalau yang ujung ini biayanya udah mahal, ya kan? Biayanya udah mahal dan dia sedikit dan biayanya udah mahal. Jadi itu ya yang sebenarnya yang kita rancang di Dinas Kesehatan dan di Kementerian Kesehatan. Ada banyak faktor yang harus kita dorong. Yang pertama adalah bagaimana si
klien atau si masyarakat yang memiliki masalah ini bisa mendatangi atau didatangi oleh pelayanan kesehatan. Ada fenomena menarik untuk misalnya ODGJ mungkin itu kan bisa langsung kita tindaki karena kan statusnya kan sudah kelihatan. Tapi kalau yang sifatnya masih gangguan mental emosional yang seperti ini itu kita nggak bisa serta-merta datang ke sana gitu kan. Kita harus menunggu mereka yang datang. Kemudian yang kedua, Dinas Kesehatan juga berupaya. Sekarang hampir semua puskesmas itu kita sudah buka layanan untuk konsultasi masalah kesehatan jiwa. Cuma kebanyakan memang masih diisi oleh tenaga kesehatan, dokter dan perawat, Pak. Ini mungkin nanti kita diskusikan. Jadi apapun persoalannya itu sebenarnya udah bisa didiskusikan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, stigma. Nah, ini stigma juga bukan membantu, malah memperburuk sebenarnya. Itulah yang merupakan rencana strategis dari kita untuk bisa mereduksi permasalahan kesehatan jiwa di Kepulauan Riau. Tapi di Kepri sendiri sudah ada kasus IGD sendiri apa belum? Kalau di tempat kami, apalagi di provinsi, kalau bahasa di surveillance-nya itu kita belum ada belum ada tools untuk pencatatan dan pelaporan terkait IGD. Makanya menarik sekali tema yang diangkat hari ini, talk show tentang IGD ini. Memang tergolong baru 2018 kemarin. Nah, di tempat kami itu belum ada laporannya. Tapi kalau efek-efeknya yang lain-lain sudah mulai, yang depresi apa segala macam ada, bipolar, kemudian gangguan emosional lain sudah ada. Kalau yang IGD, khusus IGD ini di kami belum ada laporan. Bukan belum ada kasus ya, tapi laporannya belum ada. Mungkin di puskesmas atau di kabupaten kota mungkin ada. Pak Yohan, bagaimana selaku hipnoterapi melihat fenomena IGD ini? Khususnya mungkin di Kepri ataupun di Tanjung Pinang. Ya kalau boleh saya memandangnya dengan cara yang guyonan ya. Kita ngambil cuplikan meme itu yang familiar masyarakat sekarang. Ini parah ini. Ini parah. Karena parahnya begini, Mbak Putri. Dampak dari IGD itu berbeda dengan hal yang lain. Dampaknya ini mungkin 5, 10, 15 tahun kemudian. Kenapa saya berani katakan demikian begitu parahnya? Karena dampak itu tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya atau si pengidapnya, tapi juga bisa berdampak kepada yang lebih luas, kepada pembangunan kemajuan negeri ini. Dengan pengidap IGD, otomatis capaian intelektualnya terganggu, emosionalnya terganggu, kesehatannya terganggu, banyak faktor yang terganggu, dan ini yang mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan itu bukan gamenya apa yang dimainkan, tapi dampak jangka panjang yang begitu besarnya. Makanya ketika ditanya, banyak juga orang yang bertanya, seberapa parah sih game online ini? Ya saya ambil kutipan meme tadi itu, ini parah ini. Dan harusnya ini menjadi salah satu poin khusus, perhatian khusus dari pemerintah khususnya, bagaimana ini bisa dijadikan solusi penanganan agar IGD itu tidak melebar lebih luas. Apa yang sudah didorong ataupun ide yang diberikan oleh Prahipti sendiri untuk pemerintah agar bisa menekan ataupun tidak terjadilah IGD ini di Kepri khususnya? Sejauh ini kami memberikan pelayanan hipnoterapi yang profesional, khususnya di Tanjung Pinang. Itu terdata kurang lebih sekitar 17 sampai dengan 19 orang yang datang dengan keluhan IGD itu. Bahkan dari beberapa klien yang datang itu tingkat kerugian yang dialami. Jadi yang datang ini variatif. Ada datang dengan keluhan psikosomatis, ada datang dengan keluhan keharmonisan keluarga, ada datang dengan tingkat kerugian harta benda. Nah, yang datang dengan tingkat kerugian harta benda ini, dia menyadari dia sudah kadung rugi hingga 5, sekian miliar. Meskipun sebelumnya dia pernah mendapatkan 12, sekian miliar secara bertahap. Nah, itu yang membuat dia gandrung dan terus melakukan permainan game. Yang seperti saya sampaikan, ya manusia itu tadi homo ludens, suka dengan hal-hal yang bersifatnya bermain, tantangan yang sifatnya memacu adrenalin. Ketika seseorang kita duga atau dia merasa kenapa sih aku bisa segandrung ini dengan game, harusnya dia gunakan kaca benggala.
cermin untuk bercermin kepada dirinya apa yang kurang dalam arti kata apa yang belum lengkap. Mungkinkah keharmonisan keluarganya, mungkinkah di tantangan pekerjaannya, atau mungkin ada hobi yang selama ini dia pendam dan dia tidak salurkan dengan berbagai alasan, mungkin sulit libur, atau mungkin susah ini sudah berumah tangga jadi sulit untuk memfokuskan dengan hobi itu. Pasti ada poin-poin yang terganggu sehingga itu menjadi pelarian ke game internet tadi, game online tadi. Artinya sejauh ini sudah ada masyarakat yang sadar untuk pengidap IGD lah untuk melakukan terapi ataupun mendatangi. Iya, untuk di klinik layanan Prahipti di Kota Tanjung Pinang khususnya, itu tadi yang saya sampaikan datanya kurang lebih 19 orang dengan keluhan gara-gara game online. Meskipun dampaknya berbeda-beda dan faktor penyebabnya juga berbeda-beda. Apa biasanya yang diberikan terapi apa Mas yang diberikan untuk mereka yang dinilai IGD? Tergantung dari faktor penyebabnya, Mbak Putri. Bisa reframing sudut pandang baru yang kita berikan. Kalau mungkin dia menjadi kecanduan game itu atas dasar traumatis masa lalunya, mungkin kita bisa memecahkan mental block traumatis masa lalunya. Atau mungkin dia kecanduan game online karena kekhawatiran berlebih terhadap masa depan, karena ini juga ada dampak dari pengaruh pandemi yang menggerus habis ekonomi. Nah, ada efeknya juga. Ada efeknya juga, Pak. Jadi kekhawatiran yang begitu besar pada yang akan datang, maka dia mengambil jalan pintas. Oke, mungkin dengan bermain game online yang dalam tanda kutip ada unsur judinya di dalam itu, dia bisa memulihkan atau mungkin dia bisa mempercepat pencapaian taraf-taraf ekonomi tertentu. Nah, dengan faktor-faktor yang berbeda, tentu penanganan kita juga berbeda, dan sesi penanganan juga berbeda. Ada yang 2 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 sesi, ada yang belasan sesi. Kebanyakan usia berapa yang datang ke Prahipti? Kalau yang 19 klien itu remaja sekitar 4 orang, sisanya dewasa. Lebih banyak orang dewasa ternyata. Lebih banyak orang dewasa. Oke. Tapi hal ini bisa disembuhkan nggak sih, Pak? Bisa. Dengan cara terapi terus-menerus gitu ya, atau seperti apa? Ada cara sederhana sebenarnya, Mbak Putri. Kalau kita bicarakan, kalau saya katakan harus dengan cara terapi, otomatis kan harus dengan jumlah terapis yang banyak. Karena pengidap IGD untuk di Kepulauan Riau bukan 1 atau 2 orang. Tapi cara sederhananya adalah pendidikan ego, pendidikan emosional. Pendidikan ini yang menurut saya pribadi khususnya menilai yang sulit didapatkan atau belum didapatkan, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat. Pendidikan ego inilah menjadi dasar seseorang dalam kecerdasan emosionalnya menentukan sesuatu. Sehingga ketika seseorang itu secara egonya dia sudah cerdas, tidak perlu kita khawatirkan. Tidak perlu orang tua tidak perlu cek handphone anak. Pemerintah tidak perlu memblok situs-situs tertentu, tidak perlu, karena masyarakatnya sendiri secara ego itu sudah sadar. Mereka sudah punya batasan sendiri dalam diri mereka sendiri sudah memberikan batasan. Oke. Tapi pada tahap tertentu apakah bisa dirujuk ke pelayanan lebih tinggi, rumah sakit misalnya, karena terlalu parah? Dari 19 itu 2 terpaksa kami rujukkan ke psikiater karena sudah berdampak ke psikosomatis. Jadi mengalami pusing yang hebat, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dibantu dengan obat-obatan, dan yang memiliki legitimasi untuk memberikan resep obat-obatan itu adalah psikiater. Maka kita rujukan ke psikiater. Artinya sudah ada 2 di Kepri ya? 2 di Kepri yang di klinik Prahipti Tanjung Pinang ya. Oke, Pak Rauf, bagaimana dari apa yang sudah dituturkan oleh Pak Yohan sendiri, ternyata sudah ada kasus di Kepri, sudah ada 19 orang, bahkan 2 orang sudah dirujuk untuk ke psikiater. Bagaimana tanggapannya Pak Rauf? Ya, memang semakin masyarakat sadar, kita lihat itu memang sudah ada fenomenanya, Pak. Masyarakat sudah mulai sadar. Saat ini memang kita sudah mulai mempersiapkan di level puskesmas, kemudian level rumah sakit juga, pelatihan-pelatihan terkait penanganan kesehatan jiwa. Kemudian di setiap momen-momen tertentu, pada kelompok-kelompok sasaran tertentu, kami juga sebenarnya sudah sering melakukan screening. Jadi screening untuk melihat gangguan mental emosional yang mungkin terjadi, apakah itu di sekolah atau di lingkungan kerja.
Nah, yang ingin kita tangkap dengan usaha seperti itu adalah bagaimana yang takutnya sesuatu yang tidak kelihatan ini sebelum tiba-tiba menjadi bom waktu, itu bisa kita tangani lebih dulu. Nah, tentunya kita berharap kita sama-sama gitu, Pak. Kita sama-sama bagaimana masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang umpama penyelenggara kegiatan atau pada saat kami turun itu mereka menyempatkan waktunya untuk bisa kita deteksi. Nah, seperti itu. Oke, pemirsa Batam TV, kita jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Di tengah rutinitas yang semakin padat, kita semua memiliki risiko mengidap penyakit tidak menular. Ayo, terapkan gaya hidup sehat, serta cek kesehatan secara rutin dan berkala. Deteksi sejak dini, tangani dengan tepat. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, sehat itu berharga. Terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih di Dialog Khusus. Pak Yohan, mungkin hampir semua orang mempunyai gadget dan akses ke internet. Nah, apa saran dari Bapak mungkin untuk sebagai upaya lah untuk mencegah IGD ini? Ya, kembali lagi di apa yang saya sampaikan di awal, kita tidak punya kekuatan apapun untuk membatasi setiap orang mengakses baik itu situs tertentu, mendownload aplikasi-aplikasi tertentu. Kita tidak punya wewenang atas hal itu. Tapi yang perlu kita saling support adalah bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap pentingnya kecerdasan emosional tadi. Karena di dalam emosional itu ada etika, di dalam emosional itu ada sosial, di dalam emosional itu ada psikologisnya.
Di dalam sosial itu ada kedewasaan. Di dalam emosional itu ada spiritualnya. Jadi ketika seseorang mulai sadar akan pentingnya kecerdasan emosional, maka hal-hal yang saat ini kita khawatirkan bukanlah hal yang seharusnya kita khawatirkan. Jadi kembali lagi, kenapa hal-hal sekarang ini kita khawatirkan, bahkan tidak hanya di game online saja, bahkan beberapa waktu yang lalu pemerintah skala nasional, pemerintah Indonesia juga sempat dihebohkan dengan adanya situs-situs yang diakses oleh anak belum pada usianya. Kenapa sebegitu hebohnya? Karena itu tadi, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kecerdasan secara emosional tadi. Oke. Pak Rauf, mungkin tadi selain dari adanya yang dilatih di setiap puskesmas yang ada di Kepri, tentu tadi Pak Yohan menyebutkan bahwa untuk menyadarkan masyarakat agar waspada adanya IGD ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk hal itu? Ya, ini karena jadi persoalan juga Bang ya, karena urusan-urusan itu udah dibagi-bagi dan terkadang kesehatan itu dapat urusan yang dihilir. Justru kebanyakan kan sebenarnya masalahnya itu adanya di hulu, ya kan, apakah di sekolahnya, atau di masyarakatnya, apa di kehidupan beragamanya. Nah, kemudian nanti begitu menjadi masalah, munculnya di kesehatan, ya kan. Kemudian nanti yang pertama dikejar orang kesehatannya, orang kesehatan itu pada ngerjain apaan, gitu kan. Tapi alhamdulillah di tempat kita ada satu seksi namanya promosi kesehatan. Di promosi kesehatan ini itu sudah melakukan lumayan banyak kegiatan untuk kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan, sosialisasi dan flyer, leaflet, apa segala macam terkait penyakit, dan juga sudah mulai ke penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa. Kemudian kalau yang di kesehatan jiwa sendiri tempat kami itu, selain tadi disebutkan penguatan di sumber daya manusia, tenaga kesehatan, kita melakukan screening yang di kelompok-kelompok potensial. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya mungkin tidak program, tidak kegiatan. Kita sangat mendukung sebenarnya, seperti tadi dibahasakan oleh Pak Yohan bahwa semua orang mungkin suka berkelahi umpama kan, tapi begitu berkelahinya memang untuk atlet tinju, maka cenderung berkelahinya justru terarah dan terukur. Jadi kami sebenarnya berharap sebaiknya teman-teman, adik-adik atau siapa yang bermain game ini, mereka bentuk komunitas gitu lebih bagus. Jadi pada saat mereka bentuk komunitas, ada kontrol seperti yang saya bahasakan tadi, piramida itu di tengah-tengah itu ada kontrol masyarakat tertentu, itu justru lebih bagus gitu kan. Kecuali ya mungkin yang permainan yang judi kayaknya nggak bisa ya, kayak domino apa segala macam, komunitasnya agak susah itu kita masuki kan. Nah, dengan adanya komunitas itu justru akan lebih memudahkan. Nah, itu lagi masalah kesehatan jiwa ini efeknya lama, dampaknya lama baru kelihatan, tapi kalau tidak ditangani sekarang, maka sudah susah untuk penanganannya ke depan. Artinya mungkin ada apa ya, dari Dinas Kesehatan sendiri untuk melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya, Pak, terkait hal itu. Karena kan tadi bukan hanya dari sisi ketika dia terkena, tapi kan ada lingkungan dia sebelumnya, ketika dia di sekolah ataupun apa, kan itu juga artinya perlu ada kolaborasi dari Dinas Kesehatan atau bagaimana, Pak? Kolaborasi dengan lintas sektor memang penting. Cuman memang kita harus duduk bareng dulu. Kita harus duduk bareng dulu, menentukan aktor-aktor yang mana yang mengerjakan apa. Nah, kami sementara persiapan, mudah-mudahan tahun ini berjalan. Ada 2 kegiatan yang kami fokuskan untuk kesehatan jiwa, salah satunya talk show ini. Kemudian satu lagi itu kita sudah mulai di pemikiran bahwa sektor-sektor atau siapapun, masyarakat apapun, kelompok masyarakat apapun yang terkait tentang kesehatan jiwa itu harus ada dibentuk dalam satu tim khusus. Jadi kita sementara bikin istilahnya TPKJM. Jadi ada tim khusus untuk pembinaan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti sektor-sektor mungkin yang tidak kelihatan, termasuk nanti mungkin kayak kelompok-kelompok game online, mungkin kita bisa masukkan, Pak. Itu di dalam TPKJM itu. Cuman untuk saat ini memang sasaran utama TPKJM ini yang lintas sektor itu kita masih titik beratkan ke masalah pasung, kemudian stres dan lain sebagainya. Kalau untuk yang terkait internet
game disorder. Baru hari ini nih aku kepikiran nih. Ini bagus juga jadinya kan, nanti mungkin bisa dititipkan di situ juga. Kita tidak semata-mata mengambil di wilayah pasiennya saja yang kayak yang sudah ODGJ berat, tapi dari pencegahan juga kita sudah bisa gerak bareng nantinya. Ya, karena tadi kan sudah disebutkan juga bahwa efeknya 10 tahun dan 15 tahun ke depan, tentu itu akan menggerus generasi bangsa. Itu kalau kita sadar. Iya, kalau kita sadar. Itu pun kalau kita sadar. Kalau kita sadar ya. Oke, dari kacamata praktisi psikologis, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga mungkin pemerintah dalam mengatasi dampak negatif perilaku IGD ini? Langkah awal, sadar dulu. Karena dengan kita sadar, kita akan tahu. Baik dari keluarga, baik dari sosial, baik dari pemerintah, baik kami sebagai praktisi hipnoterapi ataupun praktisi psikologi, kita sadar dulu bahwa permainan game berlebihan ini merupakan hal yang harus kita khawatirkan. Karena kalau kita tidak sadar, kita nggak akan tahu apa langkah yang akan kita buat. Dengan adanya sadar ini, mungkin dengan ada talk show ini salah satu ikhtiar untuk menyadarkan itu, maka dengan adanya kita sadar, kita akan tahu. Keluarga akan tahu langkah apa yang akan dibuat, pemerintah begitu juga akan tahu kebijakan apa yang akan dibuat, lingkungan sosial juga akan tahu seperti apa tim yang akan dibuat. Nah, membentuk sadar ini tentunya harus adanya informasi. Langkah-langkah awal mungkin sosialisasi, dan banyak sebenarnya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh influencer baik di media sosial, juga sudah banyak informasi tentang bahayanya IGD ini. Hanya saja mungkin ragam informasi itu tertutupi dengan faktor-faktor lain, mungkin tertutupi dengan belanja online, mungkin tertutupi dengan media sosial yang lain, sehingga tereduksilah informasi itu sampai ke telinga oleh para pendengar itu. Nah, mungkin dengan langkah talk show ini langkah awal untuk kita mengetuk, sekali lagi mengetuk pintu hati mereka tentang sadar itu, sadar akan bahayanya IGD. Karena bahaya IGD ini tidak hanya kepada faktor-faktor tertentu saja, tapi bisa mencakup ke seluruh faktor. Beda, mohon maaf, beda dengan HIV/AIDS. Kita sudah tahu penyebarannya lewat mana dan dampak terburuknya seperti apa. Tapi kalau IGD ini penyebabnya ini variabelnya banyak sekali dan dampaknya juga variabelnya banyak sekali. Nah, dengan hal yang banyak sekali ini justru yang harus kita jadikan poin untuk kita khawatirkan. Oke. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Di tengah rutinitas yang semakin padat,
semua memiliki risiko mengidap penyakit tidak menular. Ayo, terapkan gaya hidup sehat, serta cek kesehatan secara rutin dan berkala. Deteksi sejak dini, tangani dengan tepat. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, sehat itu berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa Batam TV, Anda masih di Dialog Khusus. Tentu kita semua tadi sudah mendengar berbagai penuturan dan juga informasi terkait internet game disorder. Baik bagaimana cara penanganannya dan juga dampak negatif yang nanti dihadapi oleh orang yang terkena IGD ini. Oke, mungkin saya mulai dari Pak Rauf. Pak Rauf, saya ingin memberikan 1 menit waktunya untuk mungkin closing statement atau ada yang disampaikan kepada pemirsa Batam TV. Baik, internet game disorder ini ternyata sudah menjadi sangat fenomenal, disukai banyak orang, dan gejala-gejalanya sudah mulai muncul yang efek-efek negatifnya. Kita jangan terjebak untuk menstigma orang-orang yang terjebak di situ. Ternyata tadi disampaikan bahwa ada cara kepada teman-teman kita, anak-anak kita ini untuk bisa kita lepaskan dari ketergantungan itu. Satu. Yang kedua, kalau memang dia punya bakat di situ lebih bagus malah kan untuk di e-sport kan. Nah, kami sangat mendukung organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas e-sport untuk lebih memperlebar sayapnya, menjangkau. Kemudian kalau bisa mereka punya pertemuan-pertemuan khusus gitu kan, ada pelatih-pelatih khusus. Jadi aktivitas teman-teman ini bisa terkontrol. Kemudian jangan malu, jangan takut ke psikiater atau ke psikolog. Insya Allah ada solusi gitu kan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk Pak Yohan selaku Ketua Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia Kota Tanjung Pinang. Ya. Silahkan Pak. Yang pertama, pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental. Ini langkah awal untuk kita mencegah tidak hanya internet game disorder saja, tapi mungkin kepada hal-hal lain yang sifatnya yang berhubungan dengan mental. Terus yang kedua, jangan sungkan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rauf tadi, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan mental, baik itu psikiater, psikolog, atau praktisi-praktisi psikologi. Nah, untuk Prahipti, khususnya di Kota Tanjung Pinang, ini sudah lama sekali membuka layanan kesehatan mental yang bernama hipnoterapi, layanan hipnoterapi. Dan dengan hipnoterapi, gejala-gejala gangguan mental yang sifatnya ringan dan sedang itu sudah mampu diatasi dengan layanan hipnoterapi. Dengan kesadaran mental
maka kita bisa menekan dampak-dampak luas yang sifatnya produk global. Internet memang diciptakan untuk hidup berdampingan dengan manusia, tapi bukan untuk menjadi alat kontrol manusia. Nah, IGD ini sudah merubah internet menjadi fungsi kontrol, internet pula yang mengontrol manusia. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita adalah manusia, tatanan tertinggi dalam kehidupan ini, maka kitalah yang mampu memiliki batasan-batasan bahwa poin-poin itu harusnya kita yang kontrol, bukan kita dikontrol. Begitu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rauf yang telah memberikan tadi informasinya, dan juga Pak Yohan saya ucapkan terima kasih karena kita sudah masuk ke sesi akhir. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Terima kasih.